beberapa teman kepala bidang harus hadir hari ini. Tetapi karena dengan kesibukan hari ini mereka masih ada di seluruh kecamatan ini dalam kaitan dengan penugasan urusan pembangunan pertanian. Mungkin setelah jam 4 sore mereka akan hadir di sini semua bersama kita dan kita ada bersama sini selama 1 hari. Jadi Pak Kades, kami akan tidur di sini malam ini. Bagaimana kami memberikan aura yang positif, power, tenaga terhadap teman kami Kasim dan rumah yang ditinggal, sehingga ini menjadi wujud bagaimana membumi dengan Nusa Solor ya, Solor Watan Lema itu yang kita akan ada di sini, sehingga kita punya jejak tapak itu akan selalu menjadi berkat untuk semua masyarakat petani di Pulau Solor. Ya begitu ya, di Pulau Solor. Pak, boleh lihat. Mulai pemilu muda tuh. Ya. Nah, ini Pak Kades, ini banyak sekali penyuluhnya yang sekarang terlibat di dalam urusan kepemiluan. Kalau Pak John ini salah satu penyuluh yang sangat senior. Dia tentu banyak sekali pengalaman dalam dinamika urusan kepemiluan. Dan tentu hambatan tantangan juga tidak main-main. Hambatan tantangan itu selain datang dari internal kita karena semangat kita sebagai seorang yang katanya dijuluki dengan ujung tombak petani. Ya mungkin perlu diasah. Ya, mungkin sekarang kita lupa, kemudian dia sudah jadi karat, lalu kita harus masuk. Kalau dia tumpul, tentu tidak bisa melusur. Lalu tantangannya adalah perubahan regulasi yang kemudian kita tidak ke sana, tidak ke sini, ke atas, ke bawah, kemudian dengan tata cara dan mekanisme yang berubah, itu juga menjadi stagnasi sendiri. Karena penyesuaian harus terus terjadi. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa urusan tanam menanam itu dari dulu sampai sekarang ya begitu. Yang kita kejar itu bagaimana semakin tahun itu produktivitas dia punya hasil panen itu semakin naik. Teknologi boleh banyak sekarang dengan adanya media sosial maupun sarana dunia maya yang begitu luas, kita mampu mengakses apa saja, dan itu semua ada di dalam itu. Cuma saya lihat apakah kita mampu mengakses itu, kemudian kita mentransfer kepada kelompok dinamik. Nah itu yang agak masih belum terlalu kentara hasilnya. Kita boleh ngomong padi ini, padi itu, atau jagung ini, jagung itu, ataupun tomat yang ini, cabai yang ini, segala macam. Tetapi silakan kita selalu merasakan ada keluhan-keluhan tentang produksi jagung yang kurang, produksi padi yang kurang, ataupun hortikultura tidak bisa dikembangkan karena kurangnya air atau kurangnya sarana produksi yang lain. Ya. Nah, bagaimana kita memberi contoh dalam kekurangan kita mampu tetap eksis minimal konsumsi dalam keluarga itu tidak terabaikan atau tidak bolong. Ikan kita harus beli, sayur kita harus beli, apalagi beras, jagung dan lain sebagainya. Nah itu yang kita mau sampaikan untuk didiskusikan. Bukan kita diskusikan hal baru sih sebetulnya, tapi bagaimana kita diskusikan lagi sebagai penyegaran, kemudian kita membangun tekad dan kesemangat kita. Terus kita ada selalu di samping teman kita yang kita sebut dengan sahabat tani itu, ya, penyuluh sahabat petani. Jangan setuju tidak? Penyuluh itu sahabat petani. Nah sebagai sahabat itu adalah disitulah tempat bagaimana kita mencurahkan nasihat. Petani mencurahkan nasihat kepadamu dan kalian pun mencurahkan nasihat kepadamu. Dan saya selaku pimpinan dinas yang kebetulan diamanahkan kepada saya pada tahun ini akan selalu berjuang itu, karena di dalam ekspektasi saya penyuluh yang menjadi andalan saya dalam kaitan dengan penetrasi teknologi kepada masyarakat tani di secara luas di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Roskilde. Ya, itu. Nah jika saya turun ke satu desa lalu saya tanya Bapak Kadesnya misalnya, Pak Kades penyuluh kenal tidak? Halo Pak Kades saya belum kenal. Nah itu celah. Ya mungkin saja bahwa kebetulan teman-teman datang itu Pak Kadesnya tidak ada, atau Pak Kadesnya sudah tugas ke Kupang atau ke Jakarta mungkin.
barangkali, tetapi masa sepanjang tahun seperti itu, ya itu satu kecil. Ya. Nah saya cukup senang dan bangga ketika saya tanya Pak Desa, Pak penyuluh ada tidak? Ada Pak, namanya Ibu Yeni. Oh iya, berarti itu Ibu Yeni pasti ada. Namanya Pak Kanis misalnya, itu berarti saya rasa bangga. Artinya saya rasa puas dan minimal kredibilitas sebagai seorang kepala dinas yang menjadi pelindung, penanggung jawab untuk kita semua, bahwa saya rasa itulah yang ingin saya harapkan. Jika tidak, itu akan menjadi nilai-nilai yang kurang bagus. Iya, dari dulu hingga sekarang pun, ya teman-teman penyuluh itu juga memang banyak kekurangan dalam pengertian soal sarana prasarana, kesejahteraan dan lainnya itu. Memang kita maklum itu. Ya. Apalagi kalau kita punya gaji sudah ada di bank, tentu kita akan mulai surut semangat. Karena mau jalan ke sana kemari, bensin kering ya. Kalau apalagi yang penyuluhnya laki-laki, rokok poter rada, tentu itu akan mengurangi semangat. Ya. Itu hal yang realistis. Ya. Nah, bagaimana kita mensikapi itu? Karena ini kenyataan tidak bisa dihindari. Bahwa kebutuhan kita sebagai keluarga tentu banyak hal. Apalagi anak-anak kemudian menanjak dewasa, tentu sekian hari semakin banyak kebutuhan untuk keperluan-keperluan. Ya. Tetapi saya ingin menyatakan begini, bahwa semua itu kerja penyuluh yang saudara-saudara putuskan itu adalah sebuah panggilan yang saudara harus ikuti. Ya. Dan saya tahu harus bertanggung jawab. Bagaimana produktivitas dari seorang penyuluh juga itu harus diukur dengan benar. Nah, indikatornya apa? Tentu Pak koordinatornya paling tahu. Ya, paling tahu. Nah di sini, apalagi teman-teman dari Lembuka itu penyuluh senior semua, mereka itu digelar dengan penyuluh-penyuluh yang sepuh. Sepuh itu artinya tokoh ya, kemudian menjadi panutan dan lain sebagainya. Saya tidak mempersoalkan segala dinamika yang sedang terjadi. Ya, kadang hanya hal-hal sepele lalu kita pegang itu sebagai upaya protes kita kepada kebijakan-kebijakan pemerintah atau kebijakan-kebijakan dinas yang ditempuh, karena kebijakan-kebijakan ditempuh karena untuk skala secara umum, bukan orang per orang atau pribadi per pribadi. Saya sudah katakan sejak awal pertemuan sejak saya dimutasikan ke dinas pertanian di Saudara Penyuluh, saya sampaikan bahwa saya yang pertama akan selalu meminta dukungan dari teman-teman penyuluh. Ya, bahwa tanpa teman-teman penyuluh kita tentu akan tenggelam. Karena teknologi tidak bisa berkembang di sana kalau tidak ada penyuluh. Ya. Teman-teman penyuluh sebagai kaki tangan dinas yang ada di lapangan atau di wilayah, ya, tentu simpul kita ada di sana. Segala urusan ada di situ. Sekalipun itu kepala bidang ini, kemudian yang segala kegiatan, dia harus turun kepada penyuluh. Kemudian penyuluh akan terus membantu dia bagaimana mencari lokus, kemudian data-data yang harus diinput untuk kepentingan sebuah kegiatan. Karena zaman sekarang kita kinerja berbasis data itu tidak main-main. Dan kita sudah mulai sekarang seperti itu. Secara nasional pun sudah mulai turun itu dengan adanya big tech, geospasial, seperti tematik dan lain sebagainya. Kita tujuan ke situ. Saya sangat optimis jika itu dilakukan dengan baik dan sempurna. Tentu segala kekurangan-kekurangan itu akan terpenuhi. Saya pernah sampaikan kepada big tech kecil pada saat di ruangan bidang penyuluh itu tentang bagaimana mengaplikasi titik koordinat, polinom dan lain sebagainya. Ya. Karena hingga saat ini rata-rata seluruh kabupaten di NTT belum bisa terbaca itu di sistem Kementerian Pertanian. Sehingga kalau ada program-program yang turun kemudian link itu tidak bisa. Dia akan liwat gitu atau tembus. Ibarat kaca kalau tembus saja kalau karena kita belum mampu mengisi
data-data yang butuhkan di dalam sistem itu. Sehingga hari ini juga saya mau sampaikan kepada teman-teman di Solo, khususnya nanti besok kita ke Adonara, mungkin lain hari kita ke wilayah daerah, itu menjadi hal yang urgent dan penting. Ya, jadi jangan dipikir bahwa ini cuma sebentar, sebentar lalu panas-panas, tidak. Karena itu ketika kita ingin mengikuti semua, dia akan berlaku seterusnya. Sehingga pada hari ini saya mau sampaikan bahwa teman-teman harus memiliki database, terutama database kelompok data kelompok tani, kelompok tani dan lain sebagainya beserta seluruh anggotanya. Kemudian di mana mereka punya lahan kebunnya itu, entah itu sektornya tanaman pangan, hortikultur, perkebunan maupun peternakan dari mana. Ya mungkin sedikit runut. Paling tidak ada luasan-luasan yang bisa terbaca di situ. Bagaimana kemudian luasan itu kita mampu mengangkat dia dalam bentuk poligon dan dikoordinat dengan baik. Ya sehingga terbaca. Karena sekarang ini orang menggunakan link. Sedikit-sedikit linknya ini, sedikit linknya ini. Nah kalau kita link kita itu blank, maka dia nilai saja.